Oke, what's up everybody? Ya, kita bakalan jarang melakukan live. Kalian nikmati aja konten-konten macam tak betulku setiap harinya ya. Dan kali ini sesuai request kalian gitu kan. Kalian ketika aku live stream itu kadang banyak yang request kalau kalian minta di-reactin fenomena-fenomena alam di Indonesia. Alam dalam tanda kutip ya, di Indonesia yang lagi fenomenal sekarang gitu. Terus kalian minta pendapatku atau gimana gitu. Ya kan, dan ya ini kalian tak buatin konten itulah ya. Apa ya judulnya? Gorengan news, ya kan? Gorengan news guys. Oke ya, ngono ya. Kita ngambil konsep dari Piu News, punyanya PewDiePie ya. Gorengan news. Oke, siap. Karena kita kan tempura ya kan, boilet tempura. Kita pakai gorengan news aja karena beritanya digoreng terus ya. Sampai matangnya. Oke, seperti yang kalian tahu dan mungkin kalian udah ya, di timeline sosial media kalian udah rame sama yang begini. Ya, ini dari fanspage apa namanya, Rakyat Plus 62 ini. Kalau kalian pengen mampir ke sini, ini postingannya lucu-lucu sih. Ya kan, ini aku suka ini yang pertama nih. Semua postingan di sini hanya canda tawa. Kalau gak suka lebih baik diam aja, betul ya kan. Kalau kalian gak suka itu mending diam aja. Bukannya kalian gak suka itu malah mencaci maki, terus malah menjelek-jelekkan, terus malah ngajak ribut. Itu malah apa ya, memperpanjang masalah gitu. Kalau nggak suka sama suatu hal ya wis diem aja, nggak usah dikunjungi, nggak usah dilihat, selesai gitu kan ya. Dan ini lucu banget ini. Pasti duit dari lebaran gitu kan ya. Oh my god, ini for real. Maksudnya kalau viewerku ada yang kerja di Indomaret atau di Alfamart ya, apakah ini real? Kalian suruh gini beneran nih? This is the best anjir. Ini ngapain adik? Adik ini kayak memberikan kekuatan kepada cowok-cowoknya. Ini kayaknya, ini dia udah freestyle belum ini? Pasti orang tuanya bangga sama mereka. Yakin aku, iya kok pasti. Harusnya ada peraturan buat isi top up minimal punya KTP. Wah, tapi ya mempersempit rezeki si minimarketnya dong ya. Lumayan lah hasil sehari tadi. Anjir banyak banget. 5.000, 2.000, 20.000 hasil. Oh my god, masih kecil udah kerja. Kerja kerasnya kalau pas ini ya, kalau pas lebaran aja. Ditanya sila kelima dari Pancasila mungkin mereka gak bakal tahu. Jangan suzon dulu gitu. Bang, lu tanya Pancasila sama DPR juga jarang ada yang tahu. Tanya ke menteri-menteri banyak yang gak tahu bang. Lucu-lucu ini ya. Tidak Budi, itu bukan freestyle, ini There is old memes. Oh my god. Squidward sudah melakukannya lebih dulu daripada kalian. Aku masih inget ini dari season 3 kalau nggak salah. Ini episode yang Squidward pengen ini loh, pengen apa, pijet sama pengen apa ini, bersihin kuku itu loh, tapi diambil alih sama si SpongeBob sama Patrick, ya kan, dia stres. Bayangin pas gitu, oh my god, oh tidak Budi. Meme-nya Budi kembali lagi gitu kan. Aduh, gini nih efek dari pengaruh game tanpa bimbingan yang ortu yang tegas gitu kan. Ya apa ya, aspek dari anak-anak bisa kayak gini tuh banyak ya. Soalnya kan bukan hanya dari orang tuanya aja, dan bukan hanya dari gamenya aja gitu kan, banyak gitu loh. Karena ya gumbulan mereka ya sudah kayak gini gitu kan. Aku yakin kalian yang lagi nonton ini sekarang gitu kan, mungkin kalian pernah mengalami sisi gelap dalam hidup kalian gitu kan, mengalami pergaulan yang salah gitu kan. Nah di situ kan kalian bisa pada akhirnya kan bisa menilai kalau ternyata pergaulan juga bisa mempengaruhi, ya kan, bukan hanya orang tua, bukan hanya mungkin atau apa sih tempat atau mungkin gamenya gitu. Kayak apa ya, banyak aspek gitu loh yang mempengaruhi orang jadi kayak gini tuh. Gak tau ya, Indomaret. Gua kerja di Alfamart, gua suruh freestyle dulu. Ya ini yang mulai nggak sih? Ini postingan ini yang mulai nggak sih? Terus jadi bermunculan yang kayak gini gitu kan. Kita baca komennya yang di postingan utama sekarang. Lebaran minta maaf ke orang tua, lebaran adu domba orang tua sama kasih. Wow. Aku sendiri lebaran itu gabut guys. Dalam artian kerjaanku udah selesai gitu kan, tinggal kirim, tapi aku malas ngirim. Tapi deadline-nya masih lama gitu kan. Makanya aku tiduran doang ya. Mungkin ini anak-anak juga kayak gitu ya kan, gabut. Terus ya adu domba ya.
800.000 klarifikasi. Anjir, dulu mah aku duit lebaran dibeliin ciki sama es krim lah, sekarang malah dipakai. Ya ini menanggapi postingan kayak gini ya, ini ya enggak, ini namanya adu nasib sih ya, aku bilang ya kan. Dalam artian bukan berarti zaman kita dulu, pasti zaman ini pasti zaman 90-an 2000-an kan. Ini zamanku ini. Ya kan, yang beli ciki sama es krim ya kan, atau mungkin beli robot-robotan, beli mobil-mobilan gitu kan. Nah mungkin dulu juga dalam artian kita kalau nggak dibeliin gitu ya pondong ya kan. Ini anak-anak mandiri loh, mereka beli sendiri gitu kan. Zaman lebih maju sekarang, pemikiran mereka itu udah berani ke Indomaret, ke Alfamart sendiri gitu. Sedangkan kita dulu kalau nggak ditemenin bapak ibu kita gitu mungkin udah pondong gitu kan. Atau mungkin ya beli ya gimana gitu kan, ya nggak bisa milih juga karena milih mobil-mobilannya gitu kan, kayak gitu loh. Dan apa ya, beberapa hal negatif yang ada ketika zamanku atau mungkin zaman kalian yang lagi nonton ya kan di tahun 2000-an 90-an itu, yaitu kita seneng baca MP3 guys. Ya kan, kalian tahu di Waptrick dan kawan-kawan itu kan gudang lagu ya toh. Itu juga hal yang sebenarnya nggak patut dibanggain juga gitu. Sekarang mah enak, kalian bisa streaming lagu dari YouTube ya kan, nggak perlu bacak lagi gitu kan. Streaming lagu dari YouTube, kalian nonton iklan artisnya ya udah selesai gitu kan. Tugas kalian sebagai fans sudah terpenuhi gitu. Dulu ya kan kita download secara bajakan gitu kan di gudang lagu dan lain sebagainya, nggak menghargai artisnya sama sekali gitu. Dan menurutku ya itu bukan hal yang mungkin pantas untuk dibanggakan gitu. Kamuflase lebaran. What the ini I know gitu, kalian berusaha untuk apa ya, banyak juga kan keluarga artis atau mungkin public figure yang ketika lebaran itu pakai baju yang kompak gitu kan. Tapi kayak gini juga anjir, nyaru gitu. Ini tak tebak itu mak-maknya itu kan, mungkin mereka pas beli gitu kan ya di mall atau di mana gitu. Ini bagus nih ya udah beli gitu ya kan. Berapa orang ini, 1 2 3 4 5 8 berapa ya? Oh bu, ini kalau beli 10 nanti gratis karpet gitu. Oh gratis karpet yang mana ini sama? Oh ya wes gas. Terciptalah foto seperti ini guys. Ini lebih aneh lagi. Oh my god, hiburan nih guys ya Allah. Aku suntuk banget soalnya beberapa hari ini. Ini menghibur banget ya. Ntar nangis tangannya patah, ya ampun. Dia doanya jangan gitu juga keles. Kalau dulu waktu kecil dapat duit lebaran langsung ke Alfa beli coklat sama es krim karena jarang banget bisa beli. Tapi anak sekarang dapat duit malah dibeliin kuota. Ya seperti yang tak bilang tadi gitu loh. Sekarang kuota sama voucher FF itu lebih penting daripada es krim sama coklat, you know? Karena ya harga es krim sama coklat sekarang itu bukannya lebih murah ya guys. Menurutku kok sekarang itu lebih murah gitu daripada dulu gitu, ya kan. Dulu gue beliin pistol Tamiya sama es krim dong. Yes, I can relate to this. Oh my god, gue banget nembakin orang gak kenal di jalan. Sekarang jurus nembaknya gak kepake dentol. Malah curhat. Beli Tamiya kalau gak tembak-tembakan, soalnya tergantung dari musim aja. Bener ya kan, dulu itu tahun 90-an, tahun 2000-an itu bergantung musim guys ya. Bukan buat kalian anak milenials yang nggak tahu ya kan. Kita beli barangnya, beli mainannya itu berdasarkan musim. Ada dulu musim Tamiya, musim Beyblade ya kan, Digimon, Pokemon kayak gitu-gitu. Gonta-ganti terus itu mesti. Efek THR bocil FF counterku kecipratan rezeki. Nah ini loh maksudku, mereka kayak gitu itu kan juga mendatangkan rezeki untuk orang lain gitu kan. Terlepas iya kalau bocilnya itu nggak diizinin sama orang tuanya, ya itu wis urusan keluarga mereka sendiri gitu kan. Kita nggak bisa nyalain penjualnya sih sebenarnya. Wis kita bener-bener nggak bisa nyalain penjualnya gitu kan, karena penjual ya menjual, ada pelanggan ya dikasih gitu kan. Itu wis esensinya jual beli gitu. Kalau ada ya mungkin kasusnya kayak bapak-bapak kemarin itu ya kan, nyalain penjual itu sebenarnya ya cukup pemikiran yang cukup gila juga gitu kan, cukup out of the box. Nyalain penjualnya gitu kan, ya penjual kan ya hanya menjual gitu. Urusan yang beli siapapun itu dan apa namanya cukup umur atau enggak ya itu ya gimana, pendidikan lingkungan kan sama keluarga ya harusnya kayak gitu. Logika aku sih kayak gitu aja ya kan, gampangannya sih kayak gitu.
ada meme nih. Anak saya top up 800.000, Anda biarin. Anda wah ini yang kemarin. Ini supermarket bukan pusat amal. Saya kerja di sini juga butuh makan. Ya udah saya minta uang anak saya kembali. Maaf Bapak. Bapak saya udah jadi alok. Anjir, materai 6.000. Yang top up 800k main ML bro, bukan FF. Oh ya, ternyata main ML gitu kan. Itu bocil ML. Tadi siang lihat berita ini. Oh ternyata gitu kan. Nah ini ya kan, aku jujur nggak tahu ya sebenarnya apa bocilnya itu top up apa. Pokoknya ya kan yang tak tahu dia top up 800.000, which is kalau untuk ukuran anak kecil ya mungkin tergolong banyak gitu kan. Anak FF pasti ini ini legit, ini nyata ini. Haters bilang ini editan. Bener loh ini. PUBG pinjam dana dari Free Fire. PUBG kurang dana dan ternyata pinjam dana. Oh my god. Pada ngapain sih Tong kayak gitu, biar dikata keren apa kayak gitu. Keren kakak, malu-malu ini ya. Ya aku mengalami kayak gini sih. Maksudnya bahkan si PewDiePie pun mengalami gitu kan. Yaitu fase dimana kita itu sangat terbatas banget minat kita untuk menyukai suatu hal. Paham gak sih kalian? Jadi misalnya mungkin menurut orang lain, menurut anak muda lain, menurut komunitas lain, hal seperti ini atau yang kayak gimana itu menyenangkan ya kan, itu keren. Tapi menurut kita itu entah malu-malu, entah apa namanya, jebuse itu cringe gitu loh. Itu aku ngalamin banget sekarang. Oh my god, aku tambah tua emang. Anak-anak bangsul ya kan, dulu sekarang ya gimana. Tolong buat kakak abang kasir mohon dipantau adik yang mau top up, bila perlu diinterogasi dan cari bukti-bukti terkait asal muasal uangnya, karena itu tanggung jawab kakak dan abang sekali. Ya gimana ya. Boleh sih kalau kayak gini, tapi ya gimana ya. Sujud syukur, kristal syukur. Apa cuman gue dari kecil pas lebaran gak ngarep ya namanya dikasih amplop atau uang, cuman ngarep bisa ketemu sama mbah, keseruan bersama keluarga besar dan apa. Nah ini apa ya. Ya aku termasuk yang kayak gini gitu kan. Dan money is different things gitu loh. Bagiku hari lebaran gitu kan. Ya aku ya pribadi dulu pas kecil juga pengen uang juga gitu kan, yang tak pegang sendiri biar bisa ke warnet atau kayak gimana gitu kan. Tapi ya dalam lubuk hati kita pasti kita merasa gini kok ya kan, pasti kita harusnya merasa ini kok. Enggak FF aja gitu kan yang mereka top up gitu, ada banyak game gitu kan. Ya intinya mereka top up gitu. Anjir gue mah dulu beli Beyblade dan Tamiya. It's true. Percaya memang kagak dapatnya mantap betul. Masih mending. Guys, stop menuduh bocil FF terus ya kan. Ini bisa aja bocil Genshin Impact maybe. I don't know ya kan. Saya biarin sekreatif mereka. Ini dia ketika sujud, apakah mereka bakalan kan ini air aja. Ini buat cuci kaki kan sebelum masuk ke tempat wudhu gitu kan. Selalu diminta mama katanya takut hilang, malah gak dikasih lagi, katanya habis buat jajan sekolah betul. Ini sempat kejadian juga ini. Duit langsung diambil emak nyimak aja. Bapak gua yang jualan mainan anak-anak gak laku gara-gara duitnya pada buat top up, beda sama dulu yang beli. Ya it's true, it's sad gitu kan. Sedih gitu lihat orang-orang yang mungkin pekerjaannya kayak gini gitu kan ya. Zaman udah berganti. Ya you know, kalau kalian nggak bisa menyesuaikan diri ya, you cannot survive in this world bro. Ya ini turut sedih juga sih, tapi ya mudah-mudahan ini bisa menemukan jalan keluarnya lah ya, yang jualan kayak gini gitu kan. Bismillah gitu. Miris jadi lihat kelakuan bocil sekarang. Ya ada sisi miris, tapi mereka itu kayak apa ya, udah berani gitu loh. Mereka lihat tuh anjir di tag loh. Ya Allah di tag anjir. Di rumah gua curang anjir. Indomaret pas mau beli bilang orang terus. Ini bocil kah? Yes. Terserah lah. Mereka seperti kita dulu yang habis dapat THR langsung top up cash PB Games. Lah ya sama aja sebenarnya. Gitu kan. Kita ya nggak bisa nyalahin mereka juga gitu loh. I mean kita dulu juga sama gitu. Cuma ya nggak tersebar kayak sekarang gitu kan, nggak tersebar dan nggak se-hype kayak sekarang. Lebaran jam 1 siang bocil gue. Betul, aku tidur loh sumpah, habis sarapan tidur aku sumpah. Oke, mungkin kita nge-react ya postingan inilah ya, dan
fenomena ini gitu ya, fenomena yang sangat unik ya kan. Dia bukan unik sebenarnya ya, kalian tahu pepatah sejarah nggak berulang tapi polanya sama ya, kayak gini ini gitu kan. Dalam artian kita dulu pernah kayak gini, cuma mungkin kita beda tujuannya gitu kan. Ada yang untuk nge-cash PB, ada yang untuk rental PS, ada yang untuk ke warnet, ada yang untuk beli Tamiya, ada yang untuk beli Beyblade dan lain sebagainya, ada yang buat beli tembak-tembakan gitu kan ya. Semua orang punya hobi masing-masing dan apa ya, wahana masing-masing untuk melampiaskan hedon mereka gitu, melampiaskan larinya uang mereka kemana itu, entah ke mainan, entah ke game atau kemanapun gitu kan. Dalam artian ya, kalau misal ada hal negatif yang terjadi gitu kan, kayak mungkin yang kemarin itu yang sempat viral itu ya, kita sejatinya nggak boleh langsung ngejudge, oh ini yang salah gitu, nggak bisa sih. Dalam artian ya banyak aspek gitu kan yang bisa menyebabkan kesalahan kayak gitu. Maka dari itu ya, kayak ini aja sih, kayak mutunya Rakyat Plus 62 nih ya kan, hanya canda tawa gitu. Kalau gak suka lebih baik diem aja gitu kan, kayak gitu, daripada kalian mungkin melampiaskan atau mungkin menyampaikan sesuatu hal yang mungkin banyak orang yang nggak suka, nanti malah jadi drama dan dan lain sebagainya kayak gitulah ya. Anyway, sukses untuk bocil-bocil FF ya kan, atau mungkin bocil ML juga, semoga dapat skin yang kalian inginkan gitu kan, biar uangnya nggak percuma gitu kan. Dan alhamdulillah juga gitu kan yang jual voucher ya kan, maupun dari minimarket maupun yang online kayak bapak itu tadi ya kan, yang rame itu juga alhamdulillah gitu kan, mereka dapat rezeki karena mereka gitu kan, karena mereka ya sebenarnya nggak sepenuhnya dirugikan juga gitu loh. Ya ada part dimana kita melihat ini itu cringe gitu kan, tapi ya ada part dimana mungkin ini rezeki orang lain juga gitu kan. Dan mungkin apa ya, bapak-bapak tadi juga yang ada di kolom komentar tadi, mungkin anaknya yang curhat kalau misal apa ya, bisnis jualan mainan yang fisik sekarang kayak tembak-tembakan kayak gitu udah nggak laku ya gimana gitu kan. Zaman udah berubah gitu, minat anak-anak juga berubah juga gitu, pasti ngikut kok, pasti ngikut. Ya alangkah lebih baiknya lebih menyesuaikan lagi gitu kan, lebih belajar menyesuaikan lagi gitu. Kalau belajar pasti bisa kok. Itu dulu jangan dari video ini. Seperti biasa nggak berubah, like, subscribe, terserah kalian ya, mau dislike ini juga terserah kalian gitu kan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalian kalau mungkin ada rekomendasi fenomena-fenomena yang layak untuk kita bahas, monggo aja komentar di bawah gitu kan. Kita seru-seruan bareng, hanya untuk canda tawa aja gitu ya, hanya untuk just for fun ya kan, just for fun gitu. Kita react seru-seruan, lucu-lucuan aja gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Matur suwun, bye bye.